Dan hal ini terjadi pada masa sekarang ini, sebagaimana terjadi di sebahagian negeri-negeri kaum muslimin, juga negeri yang berada di bawah kekuasaan kaum kafir. La haula wala quwata illa billah. Bahkan belakangan ini kita menemukan di negeri-negeri kaum muslimin sendiri, masjid diharuskan untuk ditutup, diharuskan orang tidak boleh datang ke masjid. Tetapi hari ini kita bahkan menyaksikan sendiri umat Islam sendiri yang memutuskan untuk menutup masjidnya. Kali ini ada sebuah hadis atau beberapa buah hadis mengenai alamatus sa'ah tertentu, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, yakni sebagai berikut. Dari Mas'ud, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ati ayyamurra ar-rajulu bil masjidi la yusalli fihi raka'ataini." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah seseorang melintas di dalam masjid, dia tidak melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yajtaz ar-rajulu bil masjidi fala yusalli fihi. Seseorang melintas di dalam masjid lalu dia tidak melakukan sholat di dalamnya. Begitu pula dalam hadis yang lain lagi disebutkan, inna min asyratis sa'ati an tuttakhadhal masajid turqan. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah masjid-masjid dijadikan sebagai turqan, jalan-jalan. Sementara dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau memarfukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, inna min amaratis sa'ati an tuttakhadhal masajidu turqan. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah masjid-masjid dijadikan sebagai jalan-jalan. Saudaraku rahimakumullah, dalam kitabnya Yusuf Al-Wabil mengatakan, perkara ini tidak boleh dilakukan karena mengagungkan masjid termasuk mengagungkan syiarullah, syiar-syiar Allah, dan termasuk tanda keimanan, juga ketakwaan, sebagaimana firman Allah Ta'ala berbunyi, wa man yu'azzim syiarallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk hingga melakukan sholat 2 rakaat. Di antara bencana paling besar adalah dijadikannya masjid sebagai tempat wisata bagi kaum kufar, padahal sebelumnya ia adalah sebagai tempat untuk berzikir, beribadah. Dan hal ini terjadi pada masa sekarang ini, sebagaimana terjadi di sebahagian negeri-negeri kaum muslimin, juga negeri yang berada di bawah kekuasaan kaum kafir. La haula wala quwata illa billah. Bahkan belakangan ini kita menemukan di negeri-negeri kaum muslimin sendiri, masjid diharuskan untuk ditutup, diharuskan orang tidak boleh datang ke masjid dikarenakan alasan yang menurut masyarakat adalah alasan saintifik, alasan ilmiah, berkaitan dengan apa yang mereka sebut sebagai pandemi, mereka sebut sebagai wabah. Padahal bukan rahasia lagi, justru saat-saat di mana kita menghadapi kesulitan, termasuk tersebarnya aneka penyakit, keharusan kita untuk beribadah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi lebih urgent,
menjadi lebih penting lagi, menjadi lebih doruri. Logika yang ada hari ini adalah logika ketakutan yang berlebihan, sehingga justru ibadah yang dikorbankan, ibadah yang ditinggalkan, sunnah Nabi SAW yang kemudian diubah-ubah dengan anggapan bahwa itu merupakan jalan tengah yang terbaik. Saudaraku rahimahullah, sungguh apa yang Nabi sebutkan sekian belas abad yang lalu tampaknya hari ini benar-benar telah menjadi kenyataan. Beberapa tahun yang lalu kita hanya mengerti itu maknanya adalah sebatas masjid menjadi semacam tempat wisata, objek turisme, objek wisata. Tetapi hari ini kita bahkan menyaksikan sendiri umat Islam sendiri yang memutuskan untuk menutup masjidnya, untuk meniadakan ibadah, meniadakan kegiatan-kegiatan zikrullah, mengingat Allah, berkumpul majelis ilmu, dan seterusnya. Sungguh inilah musibah besar yang sedang menimpa negeri kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin. Inilah musibah besar yang sedang menimpa umat Islam. Ya, dan yang cilakanya lagi, sebahagian umat Islam ada yang sedemikian galaknya kepada saudara muslimnya jika memiliki semangat ingin menghidupkan kegiatan ibadah, kegiatan zikrullah, kegiatan ilmu di dalam masjid yang sudah dibangun memang untuk tujuan itu. Karenanya seharusnya setiap orang yang merasa dirinya pemakmur masjid, hendaknya dia kembali kepada kriteria pemakmur masjid. Hari ini rasa takut kepada selain Allah Ta'ala justru menjauhkan seseorang dari beribadah, dari berzikir, dari duduk dalam majelis ilmu di masjid Allah, di masjid-masjid Allah, di buyutillah, di rumah-rumah Allah Ta'ala. Sungguh ironis, sungguh menyedihkan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.